Ya, pemirsa, sekarang saya ingin menyapa Pak Roy Sakti terlebih dahulu. Pak Roy, masih bergabung bersama kami? Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Roy, tadi kita sudah mendengar cerita yang cukup memilukan ya dari kedua korban pinjol. Ini kemudian Yes. melihatnya seperti apa? Fenomena pinjol ini semakin meresahkan. Bahkan tadi kalau di paket pengantar sebelumnya sampai ada nyawa yang kemudian terjerat akibat pinjol ini. Ini kan akibat tidak adanya pendidikan tentang bagaimana ngelola utang yang baik. Kita belajar utang tuh sama siapa kan nggak ada. Di sekolah kan nggak ada ngajarin kan. Nah, kemudian saat itu juga sekarang kan pinjol ini kan menjadi bentuk rentenir online. Di mana orang itu, contoh kayak gini, saya selalu memberikan contoh, orang mengemudi harus punya SIM, surat izin mengemudi. Karena berbahaya. Nah, tapi kalau di pinjol-pinjol ini kan orang tidak punya, nggak ada standar apa-apa, orang tuh pinjam. Hmm, Karena ya itu tinggal modal KTP aja tanpa ada penghasilan dia bisa cair. ya. Beda dengan ketika perbankan ya kayak kartu kredit, KTA atau apa segala dia kan selalu mengecek dengan penghasilan. Dia lihat oh orang ini punya kemampuan bayar nggak baru dia approve. Hmm. Tapi di pinjol itu kan benar-benar di bypass itu. Ya akhirnya adalah apa? Ya dengan cepat bypass ini menjadi bentuk rentenir online ya masyarakat apalagi yang menengah ke bawah ya itu akan menjadi Hmm. korban terjerat. Kenapa? Karena orang menengah ke bawah itu kan artinya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena kalau dia bisa mengelola keuangan dengan baik, mungkin udah jadi kaya, bukan jadi masyarakat menengah ke bawah. Hmm. Gajinya nggak mungkin UMR. Iya. Nah, tapi ketika orang-orang yang tidak berpendidikan ini dihajar dengan tawaran-tawaran pinjaman yang cepat, ya, dengan iklan-iklan yang menyesatkan. Hmm. Kan kalau buka YouTube, buka apa itu kan iklannya kan pinjol semua tuh, ya. Iya. Nah, dan bahkan mahasiswa yang di Solo sampai disponsorin pinjol. Ini masif ini. Jadi ini kayak 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 senjata penghancur massal ini. Oke, Pak Roy, tapi kan tadi kalau kita sudah mendengar ya cerita dari Mbak TR dan juga Mas KM, ini kan memang karena kebutuhan yang sangat mendesak. Oke lah tadi dikatakan Yes, tidak punya penghasilan, mungkin tidak bisa terbersit bahwa untuk membayar seperti yes. apa. Tapi memang pinjol satu sisi positifnya memang membantu orang-orang yang membutuhkan uang cepat dan juga mendesak ini, Mas. Ya, yang mematikan itu sebenarnya bukan pinjolnya. Hmm, Yang mematikan itu adalah ketika dia pinjol pertama tidak bisa bayar, dia melakukan gali lubang tutup lubang. ya, Mencari pinjol kedua untuk bayar pinjol pertama, mencari pinjol ketiga untuk membayar pinjol kedua. Akhirnya itu menjadi senjata perusak massal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena mereka tidak pernah diajarin bagaimana cara memanage resiko. Padahal kalau cuma pinjol satu aja, kemudian mereka tidak mampu bayar, ya udah dihadapin aja deh, oke, sebar data aja. Yang penting tahu cara menghadapin. ya, Toh, tapi kalau masih pinjol satu kan kasusnya si Mas tadi cuma 5 juta. Itu kan untuk mencari 5 juta tuh mungkin ya, mungkin dalam waktu beberapa bulan bisa. Nah, pinjol itu kan sebenarnya kalau kita berbicara yang legal ya, kalau ilegal itu beda kasus. Legal ya, selama kita bisa apa ya, membayar dengan nilai pokok itu bisa kita negosiasi, Mbak. Jadi saya mau bayar cuman pokoknya aja, itu bisa, pasti dikasih, ya. oke. Beda kasus kalau ilegal, ilegal itu rentenir rentenir yang liar itu ya. Hmm, Tapi kalau legal, nah cuman kan problemnya tidak pernah adanya edukasi dari masyarakat. Kalau ngadapin masalah pinjol kayak begini loh, yang terjadi adalah mereka gali lubang tutup lubang. mhm. Karena ketakutan diteror, akhirnya nyari pinjol satunya, setelah satunya, akhirnya kan ini menjadi faktor kali yang ya bayangin aja kan, tadi saya lihat mbaknya aja gaji UMR kemudian pinjol ada puluhan juta, terus gimana Hmm, caranya oke, oke. ngelunasin, itu kan udah bunuh diri. Nah, Oke, sekarang saya ingin ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, tadi kalau pernyataan dari Pak Roy kan sebenarnya yang merepotkan itu justru adalah gali lubang tutup lubang tadi. Kalau seperti ceritanya Mbak TR, justru dia meminjam dari tempat lain, bahkan ada investasi yang dilakukan Bitcoin justru untuk membayar pinjol, tapi semakin lama semakin chaos jatuhnya. Oke, mungkin kalau saya ingin menukik kita melihat substansi masalahnya ya. Ya, Jadi yang dikatakan oleh Pak Roy tadi literasi keuangan dari sisi manajemen resiko, dari sisi pengetahuan kita tentang berhutang, pengetahuan kita mengelola pendapatan, pengetahuan kita tentang investasi. Itu memang perlu finansial literasi ya. Itu yang mungkin kurang edukasi bagaimana masyarakat melihat yang namanya tentang bunga ya. Bunga itu kan sebetulnya lebih kepada kompensasi inflasi gitu ya. Itu penjelasannya artinya kalau orang punya pendapatan kemudian harga konsumsinya naik,
diharapkan bisa dikompensasi oleh kenaikan upah. Itulah suku bunga sebetulnya. Nah, orang kalau misalnya dari pendapatannya untuk mengatasi konsumsinya udah selesai, nah orang sisanya mungkin nabung. Nah, nanti dari nabung itu orang ngelihat, wah kok bunganya kecil ya. Dia ngelihatlah di instrumen investasi seperti Mbak yang tadi katakan, ngelihat Bitcoin, ngelihat segala macam. Nah, orang kan bisa menggunakan savingnya, ya, atau tabungannya untuk investasi. Itu yang namanya financial literate, ya. Nah, boleh nggak orang pakai yang namanya hutang? Ya sepanjang dia ngerti resikonya, bahwa misalnya hutangnya berapa bunganya, katakanlah 6. Kalau dia hitung misalnya Bitcoinnya berdasarkan hitungan dia udah 10, ya hutang itu sebetulnya boleh diambil karena persoalannya marginnya dapat. Nah, sekarang kan persoalannya lagi adalah kalau kasusnya Bapak yang satu ini. KM, ya. Kalau Pak KM ini kan kalau saya dengarkan ceritanya tadi, memang dia tidak ada pendapatan. Kalau saya tangkap kelihatannya pekerja informal, ya. Kemudian ada keluarga sakit, dia di tengah keterdesakan, dia pinjam 5 juta, udah dipotong sendiri 600.000. Dia juga tidak seperti cerita Mbak ini yang ke investment. Jadi kalau Pak KM ini lebih kepada konsumsinya. Nah, ini menurut saya kenapa pinjol ini hadir. Sekarang kita bedah dulu dari sudut tadi yang tabungan. Tabungan masyarakat kita di perbankan, ya, kalau kita lihat data LPS. Kalau pinjol ini yang namanya orang punya nomor handphone, satu orang bisa punya 5. Jadi kalau kita sekarang lihat data nomor handphone kita lebih besar dari data rekening. Jadi melebihi populasi penduduk. Nah, kalau populasi penduduk kita sekitar 36% itu tidak punya rekening di bank. Artinya apa? Dia tidak bankable. Nah, kemudian 63% itu tabungan di bawah 100 juta. Kalau kita bagi sekitar 97 juta, per orang tabungannya kira-kira 6 jutaan. Nah, yang di atasnya lagi, yang sampai 5 miliar, itu hanya 0,08% dari penduduk kita. Kalau kita bagi uangnya sekitar 3 miliaran per orang. Yang lebih atas lagi, yang di atas 5 miliar, 0,02%, per orang kalau kita bagi dari jumlah rekeningnya 98 miliar. Itu udah menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Jadi kenapa pinjol ini muncul? Sebetulnya ini mendigitalisasi kemiskinan struktural. Jadi kenapa ada orang memilih, oh saya usaha pinjol aja deh. Itu satu. Terus kedua adalah, sekarang pertanyaannya gini, kalau saya pelaku di industri keuangan, ada orang pinjam yang paling atas tadi, satu orang katakan aja punya uang 100 miliar. Saya kan harus bayar bunganya juga ke dia. Nah, kalau misalnya uangnya tidak bisa saya cetak, tidak bisa saya putar, maka berhenti. Nah, jadi tadi cerita menarik dari Mbak ini di aplikasi belanja. Aplikasi belanjanya sudah munculin juga ada pinjaman online-nya. Yeah. Jadi sebetulnya Mbak, untuk orang belanja di tempat saya, orang harus punya uang. Kalau dia nggak punya uang dari konsumsi, saya kasih hutang. Toh pada akhirnya dibelanjain di tempat saya juga. Jadi uang itu berputar, dia bisa mencetak uang dari sisi penyelenggara pinjolnya. Nah, jadi yang ingin saya katakan, kalau tadi kita ngelihatnya dari sisi demand-nya, dari sisi orangnya, dari sisi supply-nya juga, dia mengisi persoalan-persoalan negara memang punya masalah serius dalam ketimpangan, negara punya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau menurut saya, untuk orang yang megap-megap, mohon maaf gitu ya, yang tingkatnya memang kebutuhan mendesak dan tidak ada sumber income, dia mungkin ketika bunga, ketika segala macam dia nggak begitu lihat. Jadi literasi keuangan bagi dia bukan isu besar. Oke, baik. Untuk orang yang misalnya seperti Mbak ini, pada akhirnya kan dia menyadari juga. Dia kemudian tadi kalau saya tangkap merestrukturisasi semua pinjolnya ditutup dengan dia mengambil pinjaman ke satu bank. Yeah. Walaupun ada 5 juta, itu kan sudah bagian restrukturisasi. Okay. Nah, jadi kalau menurut saya, ini yang menjadi persoalan ini sebetulnya bukan hanya masalah pinjol legal, ilegal, atau pinjol terjerat, pinjol literasi, enggak. Ini persoalan serius sebetulnya. Ini persoalan yang sebetulnya harus kita selesaikan, bahwa bangsa ini harus punya sistem ekonomi yang bekerja penuh. Okay. Artinya apa? Orang kalau punya kemampuan literasi keuangannya harus didukung oleh pendapatannya. Kalau kerja aja sekarang misalnya semakin tinggi, sekarang sektor informal kita udah 60% loh dari lapangan kerja. Kalau orang kerjanya informal, dia nggak bankable. Itu yang mengakibatkan pinjol muncul gitu. Jadi artinya kalau dari sisi struktur tabungan perbankan aja, pinjol itu memang ada pasarnya. Karena ada 36% masyarakat kita memang nggak bankable. Gitu. Oke, artinya memang tadi disebutkan oleh Mas Yanuar bahwa negara memang punya masalah yang serius
terkait dengan ketimpangan. Nanti kita juga akan tanyakan langsung kepada OJK bagaimana pengawasannya sejauh ini di pinjaman online, tapi usai jeda pemirsa kami kembali sesaat lagi.